Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan kita mau memuji Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Yesus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Oh Yesus.
kami menaikkan pujian kami, waktu kami menaikkan sembah kami Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Itulah tujuan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan lebih lagi bersorak-sorai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Kita percaya Bapak Ibu Dia lahir untuk setiap kita. Amin. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama.
mulia Tuhan. Kau layak ditinggikan Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Mulia Kau Tuhan. Yes Tuhan. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Amin Tuhan. Mulia agung kerajaannya. Yes Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia agung kerajaannya. Mulia, mulia Kau Tuhan. Agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Yes Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia Tuhan. Mulia Kau Tuhan. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ya Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kau Raja yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pirarara Bapa Siniraraya, Pirararararaya Bapa. Mulia namamu Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Yes Tuhan. Bagi
Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukacita. Haleluya. Pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama. Untuk menikmati kasih Tuhan, untuk memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan sampai hari ini terhadap hidup kita. Ya, kita bersyukur untuk berkat-berkat-Nya, kita bersyukur untuk penyertaan-Nya. Karena Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau lagi. Dan Engkau berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Dan kami percaya, kalau Tuhan ada, pasti terjadi kemerdekaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur betapa luar biasa yang Kau bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Pagi menjelang siang ini kita akan berbicara. Firman Tuhan adalah kenalkan firman Tuhan pada turun-temurun. Artinya kita wajib memperkenalkan Tuhan dan firman kepada turun-temurun. Nah, ini suatu topik yang menarik. Ya, kenapa demikian? Kita lihat latar belakangnya dulu. Keluaran 20 ayat 3 dibilang, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 5 bilang, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi saudara, dasar latar belakang ini berkata bahwa Tuhan tidak suka ada Allah lain di hadapan. Dan saudara tahu apa sekarang Allah lain yang sangat mempengaruhi hidup kita? Ya, Allah lain saat ini adalah berupa teknologi informasi, yaitu sosmed. Itu sudah menguasai dunia ini, mulai dari orang yang tua sampai ke anak-anak. Saudara, coba perhatikan baik-baik. Berapa jam sih kita melihat sosmed dibandingkan dengan berapa jam sih kita merenungkan firman Tuhan? Ya, dunia ini sudah mulai, artinya Indonesia ini memang tertinggal masuk teknologinya. Eropa, Amerika itu sudah duluan. Tetapi saudara tahu, akibat masuknya teknologi yang seperti yang saya sampaikan tadi, Eropa itu untuk beribadah sudah tidak lagi. Bahkan gereja dijual, dijadikan kafe, dijadikan tempat rumah ibadah yang lain. Ya, dan banyak hal sekali. Tempat untuk pameran. Nah, gereja itu yang hadir orang-orang yang sudah tua. Anak muda tidak lagi. Kenapa? Karena mereka merasa tidak butuh Tuhan. Karena semua tersedia. Ini sudah mulai masuk ke Indonesia, saudara. Saudara lihat, kalau lihat anak-anak sekarang ya, saya kalau perhatikan anak-anak sekarang itu, mereka itu dari kecil saja itu sudah dikasih HP. Setiap hari duduk di HP. Kadang-kadang ada gambar ya, ada satu anekdot itu atau satu keluarga duduk semua, masing-masing pegang HP. Tidak ada komunikasi. Artinya apa? Sudah dipengaruhi dengan HP itu. Yaitu apa? Sosial media. Masing-masing punya kesibukan. Ada yang main game, ada yang TikTok, ada yang nonton YouTube, ada hal-hal lain, ada yang chat-chatikan, sehingga waktunya itu dikuasai oleh sosmed itu. Sehingga apa? Tuhan sudah mulai agak disingkirkan. Saya ulang lagi. Tuhan sudah mulai agak disingkirkan. Kenapa? Yang tadinya punya waktu doa, sekarang mulai dikurang. Kenapa? Ada sosmed yang akan dilihat. Ada chattingan yang harus dibaca. Ada nonton YouTube yang harus dilakukan. Dan hal-hal ini sangat mempengaruhi hidup kita terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ini ada merupakan Allah yang baru. Artinya apa? Punya waktu banyak sekali untuk mulai itu. Ada nggak yang buat nonton sosmed setengah jam, baca Alkitab setengah jam? Rasanya enggak.
Kadang-kadang yang diberikan adalah waktu sudah ngantuk, ingat bahwa ada hal yang kurang. Baca firman Tuhan, tidak konsen lagi. Habis baca malah aminnya besok pagi. Dan ini sedang terjadi, saudara. Untuk itu topik hari ini adalah apa? Kenalkan firman Tuhan pada turun-temurun, generasi demi generasi. Karena apa? Allah lain sudah menguasai dunia ini. Ini yang harus kita perbaiki, saudara. Latar belakang yang kedua, yaitu apa? Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 bilang ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ingat ya, ini adalah kewajiban setiap orang, berpegang pada perintah-perintahnya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang bersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi ukuran pengadilan itu adalah berpegang pada firman-Nya atau tidak. Nah, kadang-kadang iblis tawarin Allah yang baru, teknologi yang baru ini. Memang tidak salah sebenarnya. Kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan, kita bisa pakai untuk hal-hal yang baik. Tapi kecenderungan hal yang negatif, artinya yang mengurangi hubungan kita dengan Tuhan, itu lebih banyak ketimbang bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sehingga apa? Pengkhotbah berkata, Salomo berkata gini, takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi Tuhan ingin kewajiban kita takut Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya. Sehingga jangan kita biarkan Allah lain itu mengambil kedudukan firman Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan, terutama generasi penerus kita. Kita harus potong itu. Kita harus bilang, kenapa? Karena tanpa firman Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Yesus, di luar aku. Ya, Yohanes 15 ayat 5b bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Kita akan lanjut. Apa pesan firman Tuhan tentang kenalkan firman Tuhan pada turun-temurun atau generasi demi generasi? Mazmur 78 ayat 5 dibilang, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi artinya firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih itu harus dilakukan turun-temurun, disampaikan turun-temurun. Kenapa? Ada leg yang putus. Waktu sekitar 400 tahun bangsa Israel dijajah di Mesir, mereka kurang sekali berhubungan dengan Tuhan. Artinya hubungan dengan Tuhan itu sangat rapuh. Sehingga apa? Mereka lebih cenderung ingat bagaimana enaknya di Mesir. Walaupun dalam penderitaan mereka lebih suka. Tetapi ketika Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir untuk memberikan tanah perjanjian itu akan buat. Tapi di tengah jalan mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut. Mereka luar biasa. Artinya tidak takut akan Tuhan karena mereka selalu ingat. Lebih enak di Mesir. Lebih enak masa lalu daripada ketimbang bertobat. Lebih cenderung mencintai masa lalu. Itu yang terjadi sehingga Tuhan murka sekali. Sehingga Tuhan bilang bahwa Dia akan memusnahkan saja orang-orang ini di pasir. Tapi Musa bernegosiasi. Tuhan, jangan engkau memusnahkan mereka di sini. Nanti orang-orang Mesir bilang Tuhannya orang Israel tidak mampu membimbing mereka. Sehingga apa? Dia lalu mereka dimusnahkan, dibunuh di Mesir, disembelih. Lalu dulu hati Tuhan bilang, oke, semua orang yang bersungut-sungut ini yang ada di Mesir ini akan putar selama 40 tahun di padang gurun. Sampai mereka habis. Yang masuk cuma 2 generasi. Yaitu Kaleb dan Yosua. Nah ini sangat luar biasa. Maka sehingga perintahnya Tuhan adalah apa? Hukum Taurat itu harus diberitakan turun-temurun. Supaya apa? Jangan mereka melakukan pelanggaran yang sama seperti nenek moyang mereka yang bersungut-sungut, dikasih makan,
gratis bersungut. Ada tiang awan, tiang api bersungut, ya. Sepatu nggak pernah rusak 40 tahun, bersungut, saudara. Bersungut itu suatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga apa? Itu yang membuat mereka akhirnya artinya ditiadakan perlahan-lahan. Ya. Nah, kita juga firman itu harus sampaikan turun-temurun supaya apa? Kalau tidak diceritakan, kita bisa kehilangan generasi takut akan Tuhan. Kalau kita tidak menceritakan dari generasi ke generasi, dari kita ke anak kita ke cucu kita ke cicit kita, itu kalau tidak dibiasakan itu menceritakan, maka kita akan putus kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Jadi saudara, saya kasih tahu, ketika Tuhan membuat kita berkeluarga, maka itulah pekerjaan Tuhan. Nah, ketika kita punya anak, Tuhan yang kasih. Tuhan tidak menciptakan kita punya anak supaya kita memikirkan dia untuk jadi dokter, kayak apa, kayak guru, kayak apa. Tidak. Yang Tuhan inginkan dia adalah generasi yang takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau generasi yang akan takut akan Tuhan, Tuhan akan sediakan semuanya itu bagi mereka. Kan bukankah Yesus bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Nah, saya kasih tahu, kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada angkatan-angkatan supaya kita jangan kehilangan generasi. Karena saudara harus ingat, Yohanes 10 ayat 10a bilang gini, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu alasan mengapa firman Tuhan harus disampaikan, diingatkan turun-temurun, supaya jangan di tengah jalan generasi takut akan Tuhan hilang, saudara. Dan itu memang tujuan iblis melakukan hal itu. Dan saudara ingat, kadang-kadang kita lupa. Kita main kasih anak kita HP, kita nggak kontrol. Nggak tahu dia nonton apa, di dalam apa. Kita sudah membuat dia terpengaruh dan otaknya, hatinya terisi dari dunia luar. Tidak terisi dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas itu. Ya, bagaimana cara? Kita lihat lanjut. Mengapa firman Tuhan perlu diperkenalkan kepada turun-temurun? Alasan yang pertama, supaya mereka percaya Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Mazmur 78 ayat 7 bilang gini, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Mazmur 9 ayat 2 bilang, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Perbuatanmu yang ajaib. Jadi saudara, pertama alasan kita harus menceritakan turun-temurun, supaya apa? Mereka percaya sama Tuhan. Karena firman Tuhan itu berisi perkataan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita menceritakan firman, berarti kita menceritakan Tuhan kita. Sehingga mereka sanggup ketika mereka berpegang pada firman dan percaya. Di situ letak mulai generasi-generasi takut akan Tuhan dibangun. Dan saya percaya, kalau generasi itu terus kita bangun, maka negara di mana kita tinggal itu akan ada damai sejahtera. Keluarga demi keluarga akan ada damai sejahtera, akan ada berkat, akan ada sukacita. Negara yang pemerintahan yang ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan akan mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa, mengarah kepada damai sejahtera dan kelimpahan. Itu janji Tuhan ya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, supaya jalan hidup mereka atau generasi-generasi penerus itu sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 dibilang ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman. Mengapa harus menjaga? Jadi gini, yang bisa menjaga kehidupan kita, ya, kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Makanya dibilang, dengan apa anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu apa? Dengan firman Tuhan. Mengapa demikian? Supaya langkahnya itu supaya lurus, katanya kan di sini.
supaya jalan mereka sesuai, hidupnya lurus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena di Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Saya percaya kalau orang tua jarang dengar firman Tuhan, banyak gagalnya. Tapi kalau orang tua yang suka merenungkan firman Tuhan, yang suka dengan firman Tuhan, maka kegagalannya kecil. Dan saya percaya, diceritakanlah kepada anak cucunya, maka gagal mereka makin kecil. Kenapa? Mereka melihat pengalaman yang pendahulunya. Nah, kalau kita nggak kasih contoh dalam hal firman Tuhan, lalu kita kasih contoh apa? Apakah kemarahan? Apakah hidup nggak benar? Mereka lihat. Generasi itu akan contohi kita. Untuk itu, makanya apa? Tuhan ingin kita memperkenalkan firman Tuhan supaya apa? Generasi itu akan jadi baik. Jangankan generasi itu, kita yang di atasnya juga semakin baik, generasi kita semakin baik juga. Untuk itulah kita memperkenalkan firman Tuhan supaya apa? Jalan hidup generasi kita lurus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang yang berikutnya, bagaimana cara kita memperkenalkan firman Tuhan? Ini menarik, saudara. Dibilang pertama adalah ajarkan mereka suka firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Nah, ini pertanyaan saya juga sering saya suka tanya di mana-mana gitu. Apakah saudara merenungkan firman Tuhan itu pagi dan malam? Cenderung orang berkata cukup malam saja dan cukup pagi saja. Oke, boleh. Tetapi firman Tuhan bilang gini, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang renungkan itu siang malam. Berarti kalau orang yang suka Taurat Tuhan atau firman Tuhan, pastilah dia akan merenungkan siang dan malam. Gak mungkin siang aja atau pagi saja, gak mungkin malam saja. Dua-dua itu, karena firman Tuhan yang bilang. Itulah dasarnya. Nah, kalau saudara tidak pernah renungkan pagi dan malam, bagaimana saudara bisa mengajarkan kepada turunanmu untuk merenungkan firman Tuhan? Sebab apa? Pemazmur bilang gini, Mazmur yang sama di 119:97 bilang, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi saudara, berarti di mana-mana saja dia merenungkan itu. Jadi pemazmur atau Daud mau katakan gini, ayo cintailah firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Supaya jangankan generasi kita yang jadi lurus, hidup kita juga sampai akhir hidup kita harus dituntun oleh firman Tuhan. Supaya hidup kita lurus, penuh damai sejahtera, sukacita, ya. Penderitaan itu pasti banyak yang akan harus kita lalui. Tetapi ada Tuhan itu membuat kita bisa melewati. Bahkan Alkitab bilang, bersama Yesus kita cakap menanggung segala persoalan. Kita mampu loh saudara. Filipi 4 ayat 13 bilang, ya, bersama Yesus, bersama Tuhan, kita sanggup untuk apa? Menanggung semua persoalan. Lah kalau kita nggak pernah tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa sanggup menanggung persoalan kita? Bagaimana kita bisa cerita kepada anak cucu kita? Itulah dia. Makanya kita perlu merenungkan firman itu siang dan malam. Lalu kita ajarkan kepada mereka. Supaya apa? Generasi ini menjadi generasi takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan? Harus diajarkan dan membicarakannya berulang-ulang. Benar ya? Nah, Ulangan 6 ayat 7 bilang, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi mana? Duduk makan bersama adalah satu firman yang direnungkan. Ya, duduk santai-santai di kursi lagi nonton TV kali, ada firman yang disampaikan. Terus apalagi? Ketika engkau baring santai-santai, ada keluarga di situ, sampaikan firman Tuhan generasi itu. Nah, ketika saudara bangun pagi, kaget bangun, yang harus disampaikan apa? Firman Tuhan.
Inilah perintah dan harus dilakukannya berulang-ulang. Ini perintah firman Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan itu, saya rasa saudara bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dibilang kalau orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat di situ. Tapi kalau kita tidak melakukannya berulang-ulang, berarti saudara bertentangan dengan Tuhan. Karena Tuhan perintahkan untuk disampaikan firman Tuhan itu diceritakan ke generasi. Ya, generasi pertama, kedua, ketiga. Ya, ketiga dan seterusnya maksudnya. Nah, itu yang harus kita lakukan, saudara. Berarti apa? Tolong disampaikannya berulang-ulang. Entah lagi santai kata Alkitab, entah lagi bangun tidur, entah lagi berbaring, entah lagi duduk-duduk, entah lagi makan kayak bareng-bareng. Ceritakanlah firman Tuhan itu. Ini adalah tugas orang tua. Wow, kok begitu? Iya. Orang tua yang takut akan Tuhan pasti dia akan memikirkan anaknya minimal seperti dia. Bahkan harus lebih. Kenapa? Cinta akan Tuhan itu dibilang menghanguskan hati. Artinya apa? Wow. Kalau orang yang cinta Tuhan, lihat Daud itu. Dia terus menyanyi, dia terus memuji Tuhan sampai akhir hidupnya. Di tempat tidur dia masih memuji Tuhan. Padahal dia seorang raja yang hebat. Tapi apa? Cinta akan Tuhan menghanguskan hati. Kita pun harus begitu. Ajarkan anak turunan kita semua melakukan hal yang sama. Ya. Itulah. Nah, yang ketiga, bagaimana cara untuk memperkenalkan firman Tuhan? Ini hal yang menurut saya sederhana sekali dan kita mampu untuk melakukan. Dan saya rasa kalau kita lakukan ini tidak akan rugi. Sebab nanti kalau dari kecil kita buat ini, dia akan ingat selama-lamanya dalam hidup. Dengan cara apa? Diajarkan untuk sedapat mungkin menghafalkan firman Tuhan. Saya kalau di Komsel sama beberapa dulu atau sekarang pun, karena saya suka kasih firman yang dihafal. Nanti saya tanya, ada yang hafal gak? Oh, ada yang belepotan gitu ngomong. Gak ada masalah. Latihan. Kadang-kadang usianya sudah lewat juga. Harus diajar juga untuk hafal. Kenapa? Supaya tertanam firman itu dalam hati. Firman itu harus dihafal. Kita lihat ini. Mazmur 119 ayat 10 dan 11 bilang gini. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang daripada perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku, berarti apa? Dalam hati, berarti dari mana? Mata, pikiran, turun ke hati. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan, itu masuk di pikiran kita, simpan dalam hati, maka kita akan hafal itu namanya ayat. Ya, di toko-toko buku kayak Immanuel ada kotak-kotak kartu-kartu kecil. Itu di belakangnya, depannya bahasa Inggris, ayat-ayat khusus tuh, ayat yang terkenal, artinya ayat-ayat yang sangat membangun. Depannya bahasa Inggris, belakangnya bahasa Indonesia. Itu juga sambil bisa melatih bahasa Inggrisnya, terus sambil menghafal bahasa Indonesianya. Jadi sangat banyak sekali sekarang yang dibuat itu, kartu-kartu untuk hafal ayat. Dan saya rasa itulah tujuan supaya kita tidak lupa akan janji Tuhan, tidak lupa firman Tuhan. Sehingga kalau kita ngajarkan ayat hafalan itu bisa kita ajarkan. Mungkin satu keluarga itu satu ayat semua sama-sama hafal. Dari bapak, ibu, anak-anak, bahkan semua orang yang kerja di rumah. Semua yang ada di situ atau nenek, kakek bisa menghafal. Artinya apa? Melatih diri supaya firman itu tertanam dalam hati. Kalau tertanam dalam hati, untuk melakukan pelanggaran itu kecil kemungkinan. Karena ada Roh Kudus. Ingat, Yohanes 14 ayat 16 bilang gini, Tuhan akan memberikan kita seorang penolong untuk menolong kita, mengingatkan kita. Fungsi Roh Kudus itu akan mengingatkan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan. Dan saya percaya akan terjadi. Nah, itu apa? Mulailah menghafal ayat. Itu adalah cara ketiga untuk memperkenalkan firman Tuhan. Cukup 3 cara saja, gak usah banyak-banyak. Yang gampang saudara dan saya bisa lakukan, 1, 2, 3 itu lakukan saja. Dan saya percaya generasi-generasi dalam rumah tanggamu akan menjadi generasi yang hebat, generasi yang takut akan Tuhan, dimulai dari diri kita.
Haleluya. Kita lanjut. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang kita ajarkan kepada turun-temurun? Apa yang diajarkan? Pertama kita lihat ya. Ulangan 6 ayat 5 dikatakan gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang pertama. Yesus bagi ada 2 hukum. Yesus menceritakan kalau di perjanjian baru sama perjanjian lama sama ya. Yesus bilang gini, kasihlah pertama kasih kepada Tuhan, 2 kasih kepada sesama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, ya, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ada lagi dan segenap akal budi. Nah, itu dilakukan. Itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada sesama itu melengkapi 10 perintah Tuhan itu dibagi dalam 2 tadi itu. Itu yang kita ajarkan nanti. Nah, hari ini kita belajar untuk cinta Tuhan dulu. Saya rasa otomatis kalau di Alkitab bilang ini, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, tetapi kamu membenci saudara, berarti kamu adalah pembunuh, bukan mengasihi. Bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan kamu tidak bisa mengasihi? Nah, itu nanti kita bahas. Tetapi saya mau ngasih tahu di sini apa yang diajarkan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Yang pertama ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Pakailah hidup kita untuk belajar mengasihi Tuhan. Dan itu kita ajar lagi kepada turun-temurun. Itu yang kita ajarkan. Nah, sekarang adalah pertanyaannya. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Cara yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 dan 21 bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti apa? Orang yang menuruti, orang yang memegang, dan orang yang melakukan firman Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Itu yang harus kita ajarkan. Dan saya percaya pengalaman hidup kita pasti kita melakukan firman Tuhan. Ada yang gagal juga melakukan. Tidak apa-apa. Mazmur bilang, Mazmur 37 pun bilang gitu, ya, bahwa Tuhan akan menopang orang-orang, tangan orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Kenapa? Tuhan menopang tangannya. Jadi saudara, belajar melakukan firman Tuhan. Kalau saudara gagal, ada Tuhan. Yang penting kita punya kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang akan bantu kita melalui Roh Kudusnya untuk menolong kita untuk bisa melakukan firman itu. Makanya kita harus melakukan menuruti, belajar menuruti. Terus habis itu memegang, habis itu melakukan. 3 hal itu tanda kita mengasihi Tuhan. Yang itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita, turun-temurun, generasi demi generasi. Bukan anak-anak kita aja, orang-orang muda, orang-orang tua pun kita ajarkan untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena itu Tuhan ingin semua generasi dari kita sampai ke bawah itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan suka akan hal itu. Itu perintahnya. Ya. Nah, Yakobus 1 ayat 22 bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi saudara, kita jangan cuma bilang habis dengar, oh firman itu bagus ya, oh pendeta ini bawa firman Tuhan luar biasa bagus. Saya pikir boleh bilang bagus. Apanya yang bagus? Penyampaiannya atau isi firmannya? Atau sebenarnya yang bagus itu adalah apa? Bisa nggak kita lakukan? Ketika dibilang bagus, ketika kita lakukan, itu yang namanya bagus. Saya percaya disinilah letak kita. Ketika kita melakukan itu, kita ajar juga supaya orang-orang yang bersama kita, di bawah kita, generasi-generasi harus melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah sekarang hasil dari semua itu saudara, ya, dari
kita yang bicarakan tadi tentang namanya kenalkan firman Tuhan pada generasi ke generasi. Dampak dari pengenalan akan firman Tuhan adalah satu dampak setelah kita memperkenalkan itu. Saudara harus ingat, firman Tuhan itu disuruh ada upahnya. Tidak sembarang Tuhan kasih tahu firman-Nya terus kita melakukan. Ada semacam berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 98 sampai dengan 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Artinya apa? Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berpegang dan melakukan, maka akan membuat yang pertama, berkatnya adalah membuat dia cerdas. Generasi-generasi akan menjadi generasi-generasi yang cerdas. Nanti ada contohnya. Nah, kenapa? Membuat dia bijaksana. Membuat dia lebih berakal budi daripada orang yang ngajarnya. Artinya atasan-atasannya. Dia lebih mengerti daripada orang-orang tua. Artinya apa? Bisa melebihi kita juga. Yang muda mungkin Tuhan pakai bisa mengingatkan kita. Kenapa? Karena dia merenungkan firman Tuhan. Itulah yang pertama. Membuat generasi demi generasi menjadi generasi yang cerdas. Yaitu apa? Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, dampak apa yang dia diterima? Yang kedua adalah membuat bahagia. Wah, bagaimana sih bisa bahagia? Ayo kita baca firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 bilang ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Ingat, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara, begitu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara simpan di hati, dihafalkan, lalu saudara mulai melakukannya, Alkitab bilang akan membuat saudara bahagia. Contoh, ketika kita lagi susah, sedih banget, terus ketika kita ingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu ketika saudara bahagia, lalu saudara menyanyi gitu ya, menyanyi pujian kepada Tuhan dengan sukacita, lalu saudara jalan tersenyum, orang akan bilang itu bahagia. Dan ketika kita tahu firman Tuhan bahwa oh iya, ada Tuhan yang menyertai kita, oh ada Tuhan yang akan berikan jalan kuat. Kan kita kalau hafal gitu, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, sebab Allah setia, karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10:13 bilang begitu. Lalu kalau kita ingat firman itu, kita lagi susah, ingat itu. Oh, Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Akhirnya kita apa? Bahagia. Ya kita lakukan aja, berjalan aja, percaya saja bahwa ada Tuhan akan campur tangan dalam seluruh persoalan kita. Dan di ujung sana ada jalan. Kita akan menjadi orang yang bahagia, saudara. Makanya muka penuh dengan senyum. Haleluya. Dan coba saudara senyum, lihat di muka saudara. Kalau saudara mukanya belum tersenyum benar, berarti ada firman Tuhan yang belum terlaksanakan dalam hidup saudara. Ayo bangkit. Ya, bangkit. Ya, bangkit. Lakukan firman Tuhan. Saudara akan menikmati. Sakit, tumpangin tangan saja. Kan dia bilang, saudara dikasih kuasa untuk melakukan itu. Maka kuasa itu akan berguna. Kenapa? Karena saudara ingat firman Tuhan. Dibilang apa? Oleh bilur-bilur kamu sembuh. Atau apa? Markus 16 bilang dikasih kuasa. Bila kamu numpangin tangan atau orang sakit, orang itu sembuh. Tumpangin tangan aja orang-orang sakit. Tumpangin diri sendiri. Saya percaya kalau saudara percaya firman Tuhan, saudara lakukan, saudara akan alami itu. Dan saya percaya itu akan terjadi. Kenapa? Yang sampaikan itu firman Tuhan, bukan saya. Saya cuma menyampaikannya, tetapi Tuhan sudah mengingatkan saya bahwa itu pasti akan terjadi. Ya, kita akan lihat bahwa banyak sekali mujizat demi mujizat yang kita akan alami. Yaitu apa? Kenapa? Kita dibuat bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga,
mengalami diberkati, saudara. Ya, Ulangan 28 ayat 1 dan 2 katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berarti apa? Mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Maka apa? Segala berkat, saudara baca saja di Ulangan 28 ya, itu mulai ayat 3 dan seterusnya. Maka banyak berkat yang saudara akan terima. Tugasnya adalah baca ya Ulangan 28 itu, supaya saudara tahu bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan ada di situ. Bahkan ada dibilang gini, kamu diangkat akan menjadi kepala bukan ekor. Itu di Ulangan 28. Jadi saudara, saya pikir banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang. Dan bukan satu aja, banyak sekali. Makanya mari kita berlomba-lomba untuk apa? Melakukan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Supaya generasi-generasi melakukan, maka mereka adalah generasi yang diberkati, termasuk kita. Kita lanjut. Mengalami berkat yang kedua adalah apa? Mazmur 37 ayat 23-25 ini. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Saya sudah kasih tahu tadi kan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Lalu yang menarik ini dibilang. Ayat 25 bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Ini janji firman Tuhan. Orang mengalami berkat artinya apa? Anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Kenapa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan firman-Nya itu hidup berkenan kepadanya. Orang-orang yang suka renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, itulah orang-orang yang berkenan kepadanya. Itulah yang disediakan berkat. Anak cucunya tidak akan pernah minta-minta roti. Amin. Percayakan hal itu, dan saya percaya. Saya juga percaya bahwa Tuhan melakukan untuk kita semua. Itulah berkat yang kita alami. Yang keempat, saudara, apa berkatnya? Dampak ya dari pengenalan akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 bilang gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Generasi kita akan berhasil dan beruntung. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi taat firman Tuhan. Maka janji Tuhan itu akan terjadi. Kenapa? Yesaya 55 ayat 11 bilang gini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang diperintahkannya itu akan dibuatnya berhasil. Dan saya percaya janji firman Tuhan ini akan dibuat berhasil kepada kita, generasi kita, turun generasi kita, dan generasi kita. Karena itu ceritakanlah berulang-ulang, ceritakan kasih Tuhan berulang-ulang. Jangan biarkan media sosial atau gadget itu mengganggu, merusak kehidupan anak cucu kita, generasi demi generasi. Bahkan kita jangan terlalu. Saya mau mengatakan ini bukan berarti saudara tidak boleh. Boleh, pakai, tapi kontrol. Jangan akhirnya semua barang itu mengontrol hidup kita sehingga itu menjadi Allah kita. Harusnya kita, Tuhan kita itu Yesus adalah Allah kita, malah diganti dengan yang namanya teknologi informasi itu, HP atau isinya itu. Kita bisa pakai itu untuk memuji Tuhan. Kita bisa di YouTube nyanyi pujian penyembahan, kita kirim orang dengar. Kita buatlah sesuatu yang agak berbeda dari orang lain sehingga generasi demi generasi akan tahu bahwa firman Tuhan itu seperti apa. Kita bisa pakai itu. Makanya pakai media itu untuk melakukan semuanya. Dan saya percaya masa depan kita, anak-anak kita, generasi kita, ya, mereka akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, lakukan, dibuat bahagia dan berhasil. Ya, itu saja. Dan contoh terakhir yang di Alkitab, saya mau kasih tahu, contoh di Alkitab berkata satu orang saja. Saya ambil Daniel. Ya, Daniel itu dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Apa yang dia lakukan?
Ini contoh, waktu dia mendengar bahwa dia akan dimasukin ke, artinya orang-orang yang tidak tunduk kepada patung yang dibuat Nebukadnezar itu. Lalu kalau yang tidak menyembah akan dibuang ke gua singa. Dan dia sudah tahu dia bakalan dibuang ke gua singa. Dia tidak mau tunduk. Lalu apa yang dia lakukan? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Nah, dalam kamar atasnya, di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu dia lakukan itu terus menerus, dan saya percaya waktu mulai dia diangkat dari bangsa Yahudi, dimasukkan gabung di Babel itu, dia tuh anak pilihan. Dan saya percaya dari awal saja kalau saudara baca di kitab Daniel, ketaatan dia tidak makan makanan raja, dia makan makanan yang diajarkan bangsa Yahudi. Artinya apa? Itu Tuhan yang ajarkan. Sehingga ketaatan itu Daniel lakukan. Dan dia lakukan 3 hari sekali menyembah Tuhan. Sehari 3 kali loh saudara. Dia lakukan itu 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa, memujilah seperti biasa. Dan Alkitab bilang apa? Kita lihat Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ya, Daniel ikut memerintah saudara. Dan dia dipakai sampai akhir hayat hidupnya. Ini suatu bukti orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ajarkan kebenaran firman Tuhan, kenalkan firman Tuhan, mulai dari dini, mulai dari perut kalau dia hamil, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ketika lahir, baca firman Tuhan. Dia belum mengerti, bacakan firman Tuhan. Sampai dia mengerti, ajarkan dia firman Tuhan. Kalau dia sudah mengerti, belajar hafal firman Tuhan. Lalu dia sudah sekolah, kasih ingat firman Tuhan. Dia kuliah, ingatin dia firman Tuhan. Lalu dia mulai bekerja, ingatin firman Tuhan. Supaya apa? Dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi demi generasi berikutnya. Luar biasa Tuhan Yesus memberkati. Jadi apa? Perkenalkanlah firman Tuhan bagi setiap orang. Haleluya. Amin.